Banyak kepala-kepala negara yang berkunjung ke istana, mengunjungi saya, Pak Presiden, semuanya mengeluh masalah pangan. Tapi kita tidak, kita malah surplus. Karena yaitu tadi kita sangat-sangat fokus menyelesaikan masalah-masalah pangan, mafia pupuk diberantas, pembangunan bendungan terus dikejar, dan kita juga punya Menteri Pertanian yang tidak pernah di kantor, tapi terus turun ke sawah. Sangat lucu, sangat menghibur apa yang dilakukan oleh netizen, memberikan ledekan-ledekannya terhadap Mas Samsul, Mas Fufu Fafa yang dianggap wakil presiden yang tidak berguna sama sekali. Aduh ya Allah. Beginilah kalau seorang pemimpin lahir dari menggobok-gobok konstitusi dan merusak demokrasi, sehingga hampir setiap harinya dijadikan sebagai bahan tertawaan. Sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut saja dulu bagaimana komentar-komentar ataupun parodi yang dilakukan oleh netizen untuk Mas Wapres Planga-Plongo yang dianggap sebagai pemimpin yang hanya menjadi beban negara. Saya pernah bicara itu masalah hilirisasi Kemenyan. Banyak yang ketawa. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari Kemenyan. Kalau kalian lihat aktivitas saya kayak apa? Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lo bener ini ada ini pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian. Alamak, tengilnyo, sibuk main apa sih lu, main kaskus? Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang. Saya pernah bicara itu masalah hilirisasi Kemenyan. Banyak yang ketawa. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari Kemenyan. Pas Kemenyan sudah dihilirisasi, emak-emak keluar mejeng ke taman kota, bau dukun. Mas Bran, saya jelasin dikit ya, kenapa masyarakat tertawa, khususnya netizen. Mereka tertawa setelah mendengar wacana hilirisasi Kemenyan. Mereka tertawa bukan karena mereka tidak percaya bahwa Kemenyan salah satu bahan baku dari parfum, tapi yang mereka tertawakan, air mengalir selalu ke bawah. Artinya apa? Bapakmu dulu pernah berjanji bahwa ada puluhan triliun di kantongnya. Ngapain harus ngutang? Yang kedua, bapakmu pernah berjanji mobil SMK. Dan yang terakhir, bapakmu pernah berjanji beberapa kartu sakti, kartu prakerja, kartu kesehatan, kartu Indonesia Pintar, dan semua janji-janji itu omong kosong. Menurut saya, itulah penyebabnya kenapa masyarakat tertawa setelah mendengar wacana Mas Wapres tentang hilirisasi Kemenyan. Karena mereka tidak percaya semua itu bisa terwujud. Mereka percaya bahwa semua itu hanya janji, cerita, omong kosong. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum cerita, sebelum wacana tentang hilirisasi Kemenyan, Mas Wapres sudah berjanji untuk menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai dengan detik
detik ini janji itu tidak terpenuhi. Itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa air mengalir selalu ke bawah. Tepati dulu janji kampanyemu menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan bila kau terpilih. Setelah itu baru kau berbicara tentang hilirisasi Kemenyan. Biarlah kita semua bau dukun. Yang penting beberapa janji kampanyemu, janji politikmu penuhi dulu sebelum kau berbicara tentang hilirisasi Kemenyan, agar masyarakat tidak tertawa. Begitu kayaknya penyebab masyarakat tertawa setelah mendengar wacana hilirisasi Kemenyan. Nah, buat para pendukungnya, jangan salah tanggap ini. Nanti dikira menghujat. Bedakan antara kritik dan menghujat. Jangan kritikan masyarakat, kritikan rakyat ditanggapi sebagai hujatan. Kapan negara kita maju? Lantas ada yang bertanya, apa yang pernah kau berikan buat negara? Hei, kita yang bayar mereka, kita yang gaji mereka. Tiap hari kerja terus. Pengangguran ngapain ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Ini dia guys. Ini baru Jabran. Ini guys Jabran yang sesungguhnya. Ini dia. Orangnya tengil, songong, baper. Ini baru Jabran. Kalau yang itu bukan Jabran ya guys ya. Bukan Jabran itu. Jabran asli ya ini. Ini dia guys. Asli. No setting. Itu karakternya. Asli karakter dia itu guys. Sekarang kan dia udah jadi pejabat guys. Jadi dia udah nggak bisa tengil lagi. Dia udah nggak bisa lagi tinggal guys, karena dia udah jadi pejabat. Tapi karakter sesungguhnya lah ini dia guys. Betul nggak? CS gua nih guys, kawan kita kan, kawan. Salam, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye le salam piye diulang. Assalamualaikum Terus. warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diem. Ayo diulang salamnya gimana? Ayo. Assalamualaikum wabarakatuh. Sampean meneng. Aku ra nekoki sampean aku ngapain? Nek sampean niki melu jawab berarti sampean padha karo iki anak ujian sampean kei bocoran soal. Diem. Ayo salam dulu nak, nanti diulangi sama Abah. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tirone. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Si Gibran ini, Kang ini, dia suruh petani pakai drone. Lu bayangin coba. Petani kita bahkan masih mengandalkan subsidi buat beli pupuk, disuruh pakai drone. Drone yang kompatibel buat pertanian itu harganya bisa sampai 60 juta per unit. Belum lagi biaya perawatan yang mahal. Di sisi lain juga banyak kendala teknis yang justru menghambat produktivitas. Ketimbang drone, petani kita tuh lebih butuh pengembangan berbasis rekayasa struktur, engineer farming system, infrastruktur irigasi teknis yang terintegrasi dengan baik. Dan yang paling penting adalah jaminan kesejahteraan. Milenial nggak mau jadi petani itu bukan karena malu, tapi karena tahu udah pasti melarat. Pasar masih dikuasai tengkulak, importir. Itu dulu tuh diberesin tuh wapres, dipilih pakai anggaran ratusan triliun, tapi nggak ada isinya, kosong.